bagi teman-teman yang ingin buka usaha, yang baru buka usaha, jangan ragu dan jangan malu untuk membuka usaha dari usaha yang kecil-kecil begitu. Karena dalam membuka usaha ini, dalam berniaga ini, yang kita perlukan itu bukan sekedar rencana dan rencana, tapi ya aksi dan tindakan. Mungkin itu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Ayu Iwan. Usia saya 42 tahun. Lulusan terakhir saya SMA. Saya berasal dari daerah Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang saya dikaruniai 3 orang anak dan 1 orang cucu. Istri alhamdulillah 1 masih. Alhamdulillah sekarang saya menjalani usaha berjualan es dawet hitam manis khas Purworejo. Ya, bisa dibilang sejenis minuman kearifan lokal yang berasal dari daerah Purworejo, Jawa Tengah. Adapun lokasi, saya berjualan di Jalan Atalib, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai-Pura. Kalau kita masuk dari SMP 7, arah SMP 7, masuk terus, ketemu simpang 3, itu belok kanan. Alhamdulillah saya mulai berjualan dari jam 10 siang sampai jam 5 sore. Insya Allah. Adapun menu yang disajikan itu ada 2 pilihan rasa. Rasa durian dan rasa nangka. Di samping melayani pembelian per porsi, kami juga melayani pemesanan buat acara walimah, acara akikah dan sejenisnya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan pemesanan bisa menghubungi nomor HP kami 0853 7771 6866. Alhamdulillah saya menjalani usaha ini sudah berjalan 3 tahun dari tahun 2017. Sekarang masuk tahun ketiga, alhamdulillah. Adapun harga setiap porsinya itu berkisar antara Rp5.000 sampai Rp10.000. Sebelum memulai usaha ini, alhamdulillah saya pernah bekerja di bidang teknik ya, di bengkel bubut. Itu khusus pembuatan spare part dan perbaikan spare part, alat-alat mesin produksi ataupun alat-alat otomotif. Jadi saya mulai bekerja dari tahun 1997 setelah lulus SMA. Terus bekerja keluar masuk perusahaan dan bengkel. Berakhir di tahun 2017 dan alhamdulillah saya memulai usaha berjualan es dawet hitam ini. Jadi kenapa saya memilih usaha yang baru ini sebelumnya saya bekerja di bengkel bubut? Itu pertama karena saya trauma, saya pernah kecelakaan gitu waktu mengoperasikan mesin, kemudian pakaian saya tertarik dan menyebabkan saya terluka di bagian punggung, sehingga ada sedikit trauma gitu. Kemudian yang kedua, mungkin kalau kerja di perusahaan atau di bengkel itu sifatnya protokoler begitu ya, banyak aturan-aturan, sehingga bagi saya pribadi sulit mengatur waktu sholat begitu. Itu yang menjadi penyebab yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, emang usaha sendiri itu lebih menjanjikan dari segi pendapatannya daripada bekerja di perusahaan atau di bengkel-bengkel bubut biasa gitu. Usaha ini berawal dari saran seorang teman ya gitu. Jadi setelah saya resign dari perusahaan tahun 2017, saya itu awalnya bingung mau usaha apa gitu kan. Jadi ada seorang sahabat lah bisa dibilang, seorang teman merekomendasikan saya untuk berusaha kecil-kecilan ya berjualan es dawet hitam manis ini gitu. Jadi beliau juga yang membimbing saya bagaimana cara memproduksi es dawet ini, membuat es dawet ini. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau prospek ke depan selama yang saya jalani, alhamdulillah ya, namanya berjualan makanan itu perputarannya itu cepat gitu. Jadi
insya Allah prospek kedepannya itu bagus yang selama yang saya jalanin gitu. Tapi yang namanya kita berniaga kan kadang ada pasang surutnya gitu. Begitulah grafiknya berniaga kan begitu. Ciri khas dawet hitam khas Purworejo itu dia dari segi fisiknya agak berbeda begitu dengan cendol-cendol yang lainnya begitu kan. Jadi kalau es dawet hitam itu warnanya yang khas berwarna hitam gitu. Kalau komposisinya ya sama seperti cendol-cendol biasa, seperti cendol Bandung. Karena cendol Bandung kan warnanya hijau. Mungkin itu yang membuat dia khusus ya, namanya es dawet hitam khas Purworejo begitu. Mungkin dari cita rasa yang menonjol itu dari topping ya. Karena ada topping durian, mungkin itu yang menonjol yang selama yang saya jalani, yang saya pasarkan, mungkin itu yang menonjol, yang diminati sama konsumen gitu. Suka duka, kalau duka ya saya rasa sama lah yang dialami sama teman-teman yang berdagang ya, yang berniaga ya sama lah kalau pas lagi jualan sepi. Cuman yang pernah saya alamin itu karena mobilisasi saya itu memakai sepeda motor, jadi pernah kejadian barang dagangan yang saya bawa itu tertumpah begitu. Nah itu. Jadi ya mungkin itu dukanya. Kalau sukanya ya pas lagi ada orderan rame, orderan banyak begitu kan, seperti ada pemesanan dari acara-acara, nah itu yang menjadikan omset kita lumayan. Kalau motivasi buat teman-teman yang baru buka usaha khususnya, mungkin sama ya kayak yang diceritakan sama teman-teman buka usaha sebelumnya, seperti dari segi permodalan, jangan terjerumus ke dalam riba. Kemudian harus sabar dan tekun, karena yang namanya berniaga itu kan pendapatan kita kok nggak konstan. Jadi maksudnya hari ini bisa dicontohkan lah, hari ini bisa 100, mungkin besok bisa 50. Nah itu mungkin diuji kesabaran kita ya. Kemudian ya berdoa, minta doa sama orang tua supaya usaha kita itu lancar dan berkah. Kemudian dari teman-teman yang masih berusaha di tempat yang bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah, yang banyak subhatnya, ya usahakan untuk berhijrah, berpindah, mencari usaha yang lain atau membuka usaha yang lain. Kita harus yakin bahwasanya jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti akan Allah ganti yang lebih baik. Mungkin yang ingin saya tambahkan bagi teman-teman yang ingin buka usaha, yang baru buka usaha, jangan ragu dan jangan malu untuk membuka usaha dari usaha yang kecil-kecil begitu. Karena dalam membuka usaha ini, dalam berniaga ini yang kita perlukan itu bukan sekedar rencana dan rencana, tapi ya aksi dan tindakan. Mungkin itu dari saya. Mungkin harapan saya ke depan itu, insya Allah saya akan tetap berniaga ya, akan tetap terus berniaga, dan mungkin untuk kedepannya saya akan memperluas segi pemasaran lah, mungkin dengan membuka cabang insya Allah. Mungkin itu yang bisa sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit inspirasi untuk teman-teman semua. Atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.